Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama, konsep karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah ditulis secara logis dan sistematis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu dan membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Fungsi dan manfaat karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah sangat bermanfaat khususnya bagi para cendekiawan yang bekerja di bidangnya untuk pengembangan informasi dan pengetahuan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. B. Manfaat karya ilmiah. Yang pertama, untuk masyarakat luas, karya ilmiah dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau referensi untuk memperluas wawasan. Yang kedua, untuk peneliti, karya ilmiah mempunyai manfaat yang sangat besar. Penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasi hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Berikut ini fungsi karya ilmiah menurut Bioloka dan Rina. Yang pertama sebagai ramalan, kedua fungsi edukatif dan kontrol, yang ketiga untuk menyebarluaskan penjelasan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang mendasari penulisan karya ilmiah. Ada 3 prinsip yang mendasari penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada objektif. Artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Yang kedua ada prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Dan yang terakhir ada rasional dalam pembahasan data. Seorang penulis karya ilmiah dalam menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran yang logis. Ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah yang pertama itu harus logis, yang kedua harus sistematis, yang ketiga harus objektif, yang keempat harus lengkap, yang kelima harus lugas, yang keenam saksama, yang ketujuh karya ilmiah itu harus jelas, yang kedelapan kebenarannya dapat diuji, yang kesembilan karya ilmiah itu harus terbuka, yang kesepuluh harus berlaku umum, yang kesebelas penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim, dan yang terakhir karya ilmiah itu harus tuntas. Pada dasarnya, metode ilmiah menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan rasional. Pendekatan rasional berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan. Yang kedua ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan. Contoh-contoh karya ilmiah. Ada beberapa contoh karya ilmiah. Yang pertama ada makalah, yang kedua ada kertas kerja, yang ketiga ada proposal kegiatan atau usulan kegiatan, yang keempat ada laporan penelitian, yang kelima ada tulisan ilmiah yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana S1 yaitu skripsi. Contoh yang keenam, ada tulisan ilmiah yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan gelar akademik S2 yang disebut magister yaitu tesis. Yang ketujuh, ada tulisan ilmiah yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan gelar akademik S3 yang disebut doktor, yaitu disertasi. Yang kedelapan, ada artikel ilmiah, dan yang terakhir ada laporan kasus. Karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya semi ilmiah ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan. Yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Dalam penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis. Bahasa yang digunakan adalah bahasa komunikatif dan bahasa yang lebih populer. Nama saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ila Utami. Ciri-ciri karya semi ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer. Dan yang terakhir, mementingkan gagasan penulis. Di sini juga disebutkan beberapa contoh dari karya semi ilmiah. Yang pertama ada artikel, editorial, opini, esai, kritik, tips, reportase. Selanjutnya karya non-ilmiah, yaitu sebuah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dari karya semi ilmiah, karya non-ilmiah ini tidak didukung dengan fakta umum dan menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Di sini disebutkan ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama,
ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatiskan. Yang kedelapan, bersifat persuasif. Dan yang terakhir, tanpa dukungan data pendukung. Ada beberapa contoh yang termaksud karya non-ilmiah. Yang pertama ada novel, fable, dongeng, legenda, cerpen, dan lain-lain. Karya sastra. Karya sastra terbagi berdasarkan bentuk, jenis, dan karakteristik. Yang pertama, jenis karya sastra berdasarkan bentuknya, yaitu puisi, prosa, dan drama. Karya sastra berdasarkan karakteristiknya, yaitu karya sastra anak atau karya sastra yang diciptakan khusus untuk anak-anak. Biasanya identik dengan prosa atau drama. Yang kedua, karya sastra remaja. Karya sastra ini biasanya diciptakan dengan tujuan remaja adalah sasaran utama. Bahasanya dibuat dengan bahasa remaja yang populer. Dan yang terakhir, karya sastra dewasa. Karya sastra ini dibuat dengan bahasa yang lebih baku dan terlihat formal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.